debata imana tersurat di Psalmen 105 ayat 2. Endeon hamuma ibana, palu hamuma parhinalwan, upuji ibana, marno nangi mahamu taringot to halongangan akan nabinahin sudena. Iro sahakna atong rak magidugo mahita tuado pani debata. Ale Tuhan debata, saya pagugui mahami. Amin. Mari dimeta. Tato putih baru sata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami parkukuna suatu urusan para siroha mida hami nadangolong. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nakudangi. Di bagasan haja hator do hami tubuh jaladang adong hapor siaun di bagasan rohanami hian. Saludo hami manibil sian akka dalanmu. Masih godang do pangalosun nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan alani dengan ni basam dot asini roham. Sayun nang ma paingot-ingot akka dosa di haposon nami do di pangaloson nami. Sayingot mahami hobar tu asini roham do dengan di basam alani guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maruham di dosa nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu asesan ni dosa. Ay dang adong ibar ni ay saludo pardosa jalo hurangan maradopon hasangapun ni debata. Ale akan nagabe pitor binain ni basa-basa marhite siat asin rohana hinoron ni panabusion na marhite hite Kristus Yesusi na pinajonjong ni debata bain habangsa parasian marhite hite haporseon di mudarna hasangapun ma di debata na digicang. Kur punganina.
Mari dibaita. Tangion hamu mahatani di bata turpuk epistel di mingguan imana tersurat di penghum bidu 5 mamuka sian ayat sada saat rodi ayat 12 tajama margati suri siak kami na perjolo dungi maredema si Debora do si Barak anak ni si Abinoam di ari na sasadai songonon. Tangihon mahamu akka raja jala tareon pinggolmu hamu akka partogi au sadiri tahe naing marede upuji Jehovah au naing memiltik parhinaluan di Jehovah debatan Israel. Malala akka dolok maradopon Jehovah laos songoni dolok Sinai maradopon Jehovah debatan Israel. Hurangan partogi di Israel hurangan tongon paima hehe au si Debora hehe au gabe inan Israel. Lomodor hakku mida akka si paretta Israel dohot mida halak na toropi akka nagirgir sumehon dirina sian lomona puji hamu ma Jehovah. Sikat di suara di akan apa gulut di lapung pertuehan di edeon boru-boru noeng di si akka dengan bahasa ni Jehovah dengan bahasa di partogi di Israel ujuna tuat lau muli tu bahalna be bangso ni Jehovah mar sonang-sonang. Ido sahatna martua doakana tumangiun hatani debata jala no pepsa. Amin. Mardi sian remaja na poso. Na poso bulung. Mari demaita sian buku de nomor 450 ayat 3-4.
Ta tidak ko mahaporseo tay songo na hina tidak ko ni dongata sa porseon di sadok pertubion rap mahita madok au porsia di bata Jehovah ido ama parguna satudusan na tuno palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tinubuan si Maria na gabi-gabian sienton di perbadia adorang suhubuan ido tuhata na tumahan na bernit di panghamunan silatus na mata terpajal do ibana di hapin arsilang na tuat tubanur torudung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudu tu siamun di bata Jehovah amanai parguguna satu dosani isimai bayang paima mulak sugut kanoon manghumi halak na mangulu do namate au porsia dito di perbadia jaladong sada huria na badia huria hato pan halak Kristen akan abadia doho dia sesani dosa do dia hatain mandok mula mangulu sogot di halak namate do dia nguluan na sora sudah amin. Kor puang lansia dan keluarga.
Kor punga nama.
Bagaimana KOR peserta lomba PSDC HKBP Tamaruna.
Tabagi matiting ni urat tadi bagasan minggon. Shalom. Tabigema titing namasa di bagasan nasa minggon. Titing HKBP Tamarunang Minggu tanggal 10 Mei 2025. Nama ragam sada guar ni minggu tasadarion ima minggu kantate manang lapatanna edion hamuma di Jehovah edenai baru Pesalmen 10 ayat sada. Topik minggu dileho debata hamubau neroha. Dalam bahasa Indonesia, Allah mengaruniakan pertobatan. 2. Pengkhotbah. Di ibadah minggu hari ini yang berkhotbah bagi kita yaitu Bapak Pendeta Andrie O. Emase STH, Ketua PGIW Sulsel Bara. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Tolu. Pertanyaan wilayah 2. Di Patu Pahuriata do pertanyaan wilayah 2 di hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 masuk pukul 10 sia 30 wita di Bagasni keluarga Nyonya Sintua MH Panjaitan N Boru Huta Barat yang beralamat di Mutiara Karyango 2 Asaroma Ruasni wilayah 2 Parhalado dohot keluarga Maddohoti Ulauni. 4. Pakubasion HKBP Resort Tamarunang di hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 saat hari Senin tanggal 10 Mei 2025 Borhat Dopadita HKBP Resort Tamarunang Pendeta TD Sianturi STH lahu manguluhon permingguan perayaan ulang tahun paduahon HKBP Kendari dohot manguluhon rapot Parhalado HKBP Kendari Resort Tamarunang tatangyakon ma asa dengan merdalan ulauni. 5. Rapat Parhalado HKBP Resort Tamarunang di Patupa Huriata do rapot Parhalado HKBP Resort Tamarunang di hari Senin tanggal 10 Mei 2025 mulai pukul 10 sia 00 wita marhite jum asa parsidohot masude Parhalado Resort di Ulauni. 6. Bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang di Patupa Huriata do bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang di hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 masuk pukul 10.00 wita di Jabuni Meisha Monica Valen Boru Siagian nama alamat di Jalan Majene Sia Blok K nomor 234 Perumnas Sudiang Asaroma Sude anak sekolah minggu ni Huriata di Ulauni. Itu senam sehat HKBP Tamarunang.
Patupaun ni huriata do marhite seksi kesehatan ima senam sehat di hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 mulai pukul 7.00 wita maringanan di halaman ni gerejaon. Asa Roma sude ruas ni huriata di ulauni. Walu lomba paduan suara hari ulang tahun PGI ke-75 dan hari reformasi. Sehubungan dengan kegiatan lomba paduan suara HUT PGI ke-75 dan hari reformasi telah terbentuk panitia peserta lomba PSDC HKBP Tamarunang, yaitu pengarah JR Siahan SE AK, koordinator tim Sintua TR Sianturi, sekretaris Sabrina Boru Sihombing, bendahara Nyonya Sintua ST Marpaung SH LA Boru Banjarnahor STP. Pelatih utama Nyonya Pendeta TD Sianturi STH RA Boru Sitanggang Sarjana PC. Adapun peserta lomba PSDC HKBP Tamarunang, yaitu Dirihenkor Nyonya Pendeta TD Sianturi RA Boru Sitanggang Sarjana PC. Suara sopran Nyonya MN Sinaga SE ER Boru Butar-Butar. Nyonya Desi Torus SE MC Boru Panjaitan. Nyonya Akasia Nipar DA Boru Marbun. Nyonya Kasi Tumpul SE RA Boru Sinaga. Esther Boru Sihombing. Olivia Boru Sianturi. Joy Boru Lumban Turuan. Elvina Boru Sihombing. Teresia Boru Simorangkir. Santa Boru Pakpahan. Alto Nyonya Sintua STJ Marpaung SH LA Boru Banjarnahor STP Boru Banjarnahor. Nyonya H Hutajulu LF Boru Simatupang SOS. Sabrina Boru Sihombing Gebi Boru Marpaung. Suara tenor Elsa Mosir E Sianturi Akasia Nipar Nikodemus Silitonga Jeki Sinaga. Suara bas Sintua TR Sianturi, Sintua MPD Sitorus SST MM, JR Siahan SE AK, RA Boru RAR Sinaga SE, Andar Manulang Tohom Banjarnahor. Musik pengiring S. Sianturi SPD keyboard, Mikael Sianturi Tagading, Christian Marpaung suling. Oleh karenanya itu di ibadah minggu hari ini setelah pujian dari Korama mereka akan menampilkan lagu yang akan dilombakan. Sudah tampil 9. Pangurupion tu peserta lomba PSDC HKBP Tamarunang. Di permingguota sadarion sidung jamita pasahat amplok tujolo dohita songon dukungan pangurupiota tu peserta lomba PSDC HKBP Tamarunang. Tapasahat ma di bagasan las neroha. 10. Perubahan jadwal lomba paduan suara hari ulang tahun PGI ke-75. Hobartu surat nadijalo ni huriata sian PGW Sulsel Bara ima tentang perubahan jadwal lomba paduan suara gereja anggota PGW Sulsel Bara gabe di Patupa di hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. 10 sada kunjungan pastoral pinabotohon matu sude ruas ni huriata wilayah Tolu patupahon ni huriata do kunjungan pastoral di bagasan samingguon asa dohot mahita madukung ulauni. 12 basar operasional huria di minggu naro tanggal 25 Mei 2025 patupahon ni huriata do marhite wilayah Pargodungan ima basar lahu mendukung tu operasional ni huriata
asa dohot mahita berpartisipasi di ulauni. 10 ruas namar sahit. Parhalado dohot sudi ruas ni huriata HKBP Tamarunang manangyakon ruas namar sahit di Jabu manang di rumah sakit. Saituhat tama na mga lehon hamalumon dohot hahipason. Mula dong sian ruas ni huriata namar sahit di Jabu manang di rumah sakit asa tapabuwa tu parhalado manang padita. Ruas namar sahit sada Agusta Christine Boru Sianipar Naposo wilayah Tolu dirawat di Jabu. 2. Sianipar wilayah Tolu dirawat di Jabu. Nomor 14. Ruas nomor ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nomor ulang tahun sian tanggal 12 tanggal 10 Mei. Saituhat tama na mga lehon pasu-pasu dot gajang ni umur suang songoni nang hahipason. Ruas nomor ulang tahun. Resinta Boru Simbolon anak sekolah minggu 10 Mei wilayah 2. Yehezkiel Freddy Yoel Sinaga tanggal 10 Mei wilayah Tolu. Sintua Charles Sihombing SE tanggal 15 Mei wilayah Sada. Luhutan David Pardonganan Tambunan ST tanggal 15 Mei wilayah 2. Purnama Santa Marlin Boru Simanjuntak AMD tanggal 15 Mei wilayah Tolu. Erlan Jaya Butar-Butar anak sekolah minggu tanggal 17 Mei wilayah Tolu. Resti Ana Febrian remaja tanggal 17 Mei wilayah Tolu. Mirda Regina Dewi Boru Sitinjak SM Naposo tanggal 10 Mei wilayah Sada. Minar Jepanya Boru Nadea ruas Naposo tanggal 10 Mei wilayah Sada. Koda Tolu ayat 16. Di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirang na do hamuraon dohot hamuliaon. 15. Ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado dohot sudi ruas ni huriah HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruas na merayahon siang tanggal 12 tanggal 10 Mei. Ruas na merayahon. Saituhat tama na saitotong mga lehon pasu-pasu tu keluarga nasida. 16. Ruas naro tu parmingguon. Minggu tanggal 10 Mei 2025 di Minggu Magodang 167 halap. Minggu 10 Mei 2025 anak sekolah minggu 15 halap. Sabtu tanggal 10 Mei 2025 ibadah bulan ceria anak sekolah minggu di Jabuni Airin Boru Pasaribu 45 halap. Selasa tanggal 10 Mei 2025 pertanyaan wilayah Sada Bagasni keluarga S Saragi Inang ST Boru Sipayung 30 halap. Jumat tanggal 10 Mei 2025 PHD Punguan Ama di Gereja HKBP Tamarunang Dorokna 10 sada halak. Perhepengon di huriata boy mata bereng dititing perhepengon na adong dihita be dohot di slide LCD. Songoni matiting di huriata di bagasan mingguon tatangyakon ma asa gabi pasu-pasu dohot las niroha dihita tarlumobi gabi hamuliaon ni gor ni tuhata. Amin. Berede maita sian bukwede nomor 362 ayat sada 1 dudna hu tapasa peliata pilihan sada A sada B dogo pilihan padua.
Tuhan, mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terpujilah namamu ya Allah, karena kami adalah anak-anak yang Engkau perkenankan, dan Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak ketebusan. Di hari perhentian-Mu ini Tuhan, kami bersyukur boleh menikmati persekutuan dengan Engkau, sebagaimana janji-Mu, di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul atas nama-Mu, di situlah Engkau hadir. Dan kehadiran-Mu pada saat ini menjadi kerinduan kami untuk mendengar firman dan isi hati Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu dimeteraikan di loh hati kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan dari terjemahan 2 atau edisi 2 dari terjemahan Alkitab. Jadi mudah-mudahan bisa, ya, TB2 ini memang agak sedikit berbeda, agak sedikit lebih lebih mengenah dengan kondisi kita. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Namun Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, dalam keadaan diliputi kuasa ilahi, aku melihat suatu penglihatan. Suatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai ke depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang melata dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Bangunlah, Petrus, sembelilah dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak, Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku.' Tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tempat kami menumpang. Mereka diutus dari Kaisaria kepadaku. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan. Ke-6 saudara ini pun menyertai aku. Kami sampai ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, yang melaluinya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan.'
Ketika aku memulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan kata-kata Tuhan, perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan dan memimpin kepada hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Horas. Ya, hanya itu yang saya tahu. Dengan mualate apa mailate apa ya. Pokoknya Horas lah. Selamat pagi semua. Shalom. Apa kabar Ibu Bapak? Saya kurang jelas tadi. Apa kabar? Apa itu? Bahasa Batak ya? Kabarnya? Baik-baik. Nah, ya saya berkhotbah dari gereja ke gereja, dan ya gereja-gereja yang juga tidak bergabung dengan PGIW, ada beberapa gereja karismatik, dan saya selalu memulaikan khotbah dengan bertanya apa kabar. Dan banyak gereja sekarang juga, termasuk gereja-gereja mainstream ya, juga menjawab dengan satu bahasa baru, atau saya nggak tahu apa itu, tapi ada yang lain. Kalau dulu kita bertanya apa kabar, 36 tahun lalu saya ditabiskan jadi pendeta, dan kalau saya tanya jemaat apa kabar, selalu mereka bilang baik Pak Pendeta. Kalau mereka dari rumah suami istri, Pak John, di sini nggak ada Pak John ya? Ada ya? Kalau ada minta maaf ya, saya pinjam namanya. Apa kabar Pak John? Baik Pak Pendeta. Istrinya juga akan menyahut, baik Pak Pendeta. Walaupun belum lama mereka 10 menit yang lalu tinggalkan rumah, ada perang Inggris Malvinas di rumah, tapi selalu jawabannya baik. Nah sekarang ini ada fenomena baru. Kalau di gereja-gereja karismatik lah ya, itu selalu mereka jawab luar biasa. Bahkan ada tambah yel-yelnya, yes yes yes. Luar biasa, yes yes yes. Saya tidak tahu apakah ada perbedaan antara baik dan luar biasa. Ya, kalau saya memahami kata luar biasa yang terungkap, itu mengekspresikan bahwa mereka bukan orang biasa saja, tapi orang yang luar biasa. Semua kita orang luar biasa. Walaupun kita punya jawaban baik, tapi kita orang luar biasa. Nah, sehingga saya selalu tanya balik, kenapa kalian jawab luar biasa? Ada banyak pertanyaan, jawaban. Ada yang bilang karena kasih Tuhan begitu hebat, ada yang bilang karena Tuhan sudah menyelamatkan, dan banyak jawaban-jawaban yang memang sebuah ekspresi bahwa mereka luar biasa. Lalu saya teruskan bahwa kenapa kita luar biasa. Nah, saya lalu tanya, kenapa luar biasa? Saya bilang jawabannya karena kita ini orang yang orang yang tidak biasa-biasa saja. Karena kita ini anak Allah, ya kan?
Amin. Setuju kan? Kita anak Allah kan? Ya. Oke, itu sudah setuju semua. Nah, karena saya juga penasihat di LAI, makanya saya mau tanya hadiahnya Alkitab Terjemahan Baru 2. Nah, adakah yang bisa membuktikan bahwa kita anak Allah? Ada? Hadiahnya Alkitab. Apa bukti kita anak Allah? Ya? Ya, Ibu? Aduh, kebetulan duduk di samping istri saya. Ma, ingat hadiah Alkitab, ya. Nanti Ibu ya ke kantor PGW atau kita kontak, saya kasih hadiah Alkitab Terjemahan 2. Ya, karena kita menyebut Allah dengan Bapa. Ya, Bapa kami. Saya pikir hanya kita yang panggil Allah dengan Bapa. Ada yang lain? Agama lain panggil Allah dengan Bapa? Enggak ada. Makanya kita luar biasa. Ini baru-baru pemilihan pilkada ya, pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia dan juga Sulsel. Makanya siapa tahu ya, ada anak wali kota di sini? Nggak ada ya? Bukan nggak ada, belum ada. Mungkin 10 tahun kemudian ada wali kota Makassar, anaknya kawin dengan apa kalau perempuan di bahasa Bataknya, buru-buru dari Batak ya, terus masuk gerejanya di sini. Itu tidak mustahil kan? Nggak ada yang mustahil. Anaknya Pak Gubernur di sini juga belum ada ya. Siapa tahu 30 tahun kemudian ada yang jadi gubernur orang Batak malah. Kenapa tidak? Ini perubahan dunia ini semakin semakin tidak diduga perubahannya. Nah, kalau anak presiden di sini ya juga belum ada. Mungkin 40 tahun lalu kemudian setelah Indonesia emas ya 2045 ada. Dan juga tidak ada pasti anaknya Raja Inggris, ya kan? Karena nggak mungkin ke sini. Tetapi bukan berarti tidak mungkin, ya, bahwa ada anak-anak, ya, presiden kah, gubernur. Tapi oke, semua itu menjadi kebanggaan bagi anak-anak itu. Tapi kita yang paling bangga adalah kita sebagai anak Allah. Jadi itulah sebenarnya. Kitalah orang yang paling bangga karena kita ini anak Allah. Status kita itu di atas anak wali kota, anak gubernur, anak presiden, anak raja. Tapi kita adalah anak Allah, raja di atas segala raja. Itulah yang harus menjadi kebanggaan kita, dan itulah juga yang mungkin mendasari beberapa orang menjawab luar biasa, karena mereka bukan orang sembarangan tetapi anak Allah. Namun terkadang sebagai anak Allah kita tidak mencerminkan sebagai anak Allah. Terkadang kita mencerminkan sebagai anak siapa? Ya, ini nggak usah malu-malu bilang. Kalau bukan anak Allah berarti anak, ya, kalau orang bilang anak setan. Ya, tapi itu kalau kita introspeksi, mungkin seperti itu yang sering kita tampilkan. Tidak mencerminkan sebagai anak Allah, tapi sebagai anak-anak iblis. Nah, oleh karena itu kita selalu harus diingatkan. Tapi saya yakin orang-orang Batak ini di mana-mana selalu benar-benar mengekspresikan sebagai pengikut-pengikut Kristus, walaupun ada sebagian juga yang tidak. Tapi kalau di Tamanrunang ini kayaknya nggak ada yang begitu.
Ya. Nah, bacaan kita hari ini Kisah Rasul pasal 11 ini menarik sekali. Bagaimana reaksi dari para rasul dan murid-murid atau orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Ada kelompok-kelompok yang fanatis dengan sunat dan sebagainya. Diperhadapkan dengan realita bahwa Petrus, rasul yang selalu dinomorsatukan, ya, yang selalu menjadi semacam pemimpin, makanya Santo Petrus itu, Paus pertama itu dalam Katolik itu Santo Petrus, bukan santo yang lain, bukan Santo Thomas, apalagi Santo Yudas. Ya, Santo Petrus karena dia dianggap seorang rasul yang benar-benar menjadi pemimpin rasul-rasul yang lain. Petrus pergi untuk menyelamatkan keluarga Cornelius, seorang perwira, orang Yunani atau perwira Romawi di Yerusalem, yang mendapat penglihatan bahwa Allah berkenan kepadanya. Allah melihat apa yang Cornelius buat dalam hidupnya, sehingga Allah berkenan dan datang kepadanya untuk menyampaikan supaya dia mengutus orang-orang untuk menjemput Petrus yang ada di Yope. Dan dalam waktu yang bersamaan juga di Yope, Petrus juga mendapat penglihatan yang seperti kita baca tadi. Tapi paling bagus kalau nanti di rumah kita baca pasal 10, di situ bagaimana menjelaskan peristiwa yang terjadi di Kisah Rasul pasal 11. Bagaimana Petrus juga mendapat penglihatan di mana ada kain yang turun dan di atasnya ada banyak makanan, termasuk makanan-makanan haram bagi orang-orang Yahudi. Dan ketika suara itu berkata, makanlah, Petrus 2 kali dan 3 kali menjawab, tidak pernah aku memakan sesuatu yang haram. Lalu Allah berkata, apa yang halal bagi Allah, tidak ada yang halal bagi manusia. Nah, atas penglihatan itulah, ketika dia selesai melihat penglihatan itu, datanglah orang yang menjemput dia dari Kaisaria, utusan dari Cornelius untuk datang menjemput dia. Dan dia tahu karena dia sudah disuruh, dan dia lalu besoknya mereka berjalan ke Kaisaria untuk membaptis. Dan di sana dia datang dan dia sangat kagum melihat Cornelius mengumpulkan orang-orang seisi rumah tangganya, keluarganya, untuk menyambut Petrus. Dan di sanalah Petrus menyampaikan Injil. Bahkan bukan saja apa yang dialami oleh Petrus di sana, ketika Roh Allah juga turun atas mereka seperti yang turun kepada murid-murid sebagai hari Pentakosta. Dan mereka juga mendapatkan kuasa itu, sehingga Petrus membaptis mereka semua di tempat itu. Dan luar biasa, orang-orang yang bukan Yahudi tetapi mendapat perkenan Tuhan. Dan itulah yang menjadi penyebab bahwa rasul-rasul yang lain, khususnya murid-murid yang fanatik, mereka yang memberikan tempat bahwa orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang yang non-Yahudi itu adalah orang kafir dan tidak layak untuk menerima Injil, tidak layak untuk mendapat keselamatan. Dan inilah yang terjadi di pasal 11. Bagaimana Petrus menghadapi, ya, saya tidak tahu bagaimana suasana pada itu,
Tapi ketika Petrus kembali, pasti mereka mulai merongrong, apa ini kau Petrus? Pasti kira-kira begitu ya, walaupun Petrus, kenapa kau pergi dan makan di rumah orang kafir, di rumah orang tidak bersunat? Dan kita bisa membayangkan Petrus seorang rasul yang utama kemudian diperlakukan seperti itu, pasti akan marah. Dan tetapi apa yang Petrus lakukan tidak seperti itu. Justru Petrus menjelaskan semuanya tentang peristiwa yang telah dia lakukan. Dan puji Tuhan, dalam bacaan terakhir dari bacaan kita tadi ayat 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Momentum inilah yang menjadi dasar untuk Allah menyatakan kepada umat Israel bahwa Allah bukan hanya milik orang Yahudi, tapi Allah adalah milik seluruh manusia. Memang kalau kita pahami karya keselamatan yang dimulai dari Abraham, mulai dari Israel, memang pantaslah kalau Israel itu mengklaim, atau Yahudi mengklaim sebagai umat pilihan. Dan memang mereka umat pilihan. Tetapi kalau kita melihat perjalanan Israel sebagai umat pilihan, kalau kita coba timbang-timbang, mungkin dosa Israel itu atau Yahudi itu lebih besar dari dosa bangsa-bangsa lain. Karena mereka sudah mengenal Allah, mereka sudah mendapat hukum Allah, mendapat peraturan-peraturan, tapi mereka tidak melakukannya. Dan yang paling membuat hati Tuhan sangat sedih, karena mereka mendua hatikan Tuhan. Mereka menyembah Allah lain. Mereka tidak menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka harus mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Tapi ketika mereka kembali dari Babel, mereka sudah bertobat di sana. Kembali lagi mereka melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan Allah. Nah, itulah sebabnya Rasul Petrus hendak menyatakan kepada murid-murid Yahudi bahwa kasih Allah itu lebih daripada yang mereka bayangkan dan yang mereka pikirkan dan yang mereka alami. Bahwa Allah mengasihi semua umat manusia. Dan tentu kita bersyukur ada banyak teolog penafsiran yang mengatakan bahwa seandainya Israel itu menjadi anak-anak yang baik-baik saja, mungkin katanya kita tidak mendapat kesempatan untuk menerima Yesus, karena Yesus itu atau Allah itu hanya milik orang-orang Yahudi. Tapi kita bersyukur bahwa Allah menyatakan diri melalui Yesus untuk menerima, menyelamatkan seisi dunia ini. Memang kita tidak tahu bagaimana rencana Allah. Rencana Allah sampai sekarang kita tahu seperti ini, tapi 100 tahun kemudian kita tidak tahu rencana Allah bagaimana. Bagi Indonesia, bagi gereja HKBP, bagi PGI, kita belum tahu. Tapi yang pasti bahwa zaman ini di mana orang-orang Kristen yang selalu menyebut diri sebagai Israel baru juga sering mengalami hal apa yang dilakukan oleh Yahudi atau Israel yang lama.
Bahkan mungkin kita lebih parah lagi dalam melakukan apa yang tidak berkenan bagi Allah. Tapi firman Tuhan hari ini untuk mengingatkan kita bahwa Allah memberikan pengampunan dalam kehidupan kita melalui putranya Yesus Kristus. Dalam agenda atau dalam jadwal gerejawi, minggu ini masih bagian dari peringatan kebangkitan Yesus. Kita bersyukur bahwa kita telah ditebus. Itulah sebabnya kita menjadi anak Allah. Rasul surat Petrus mengatakan, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Kristus, anak Allah. Itu yang senantiasa kita syukuri dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita bisa belajar dari kisah ini, bagaimana seorang Petrus itu menghadapi, ya katakanlah, serangan dari rasul-rasul yang lain dengan hati yang penuh ketenangan. Dia tidak bereaksi, tapi dia menjelaskan apa yang telah terjadi. Dia menjelaskan bagaimana Allah mengutus dia untuk pergi ke keluarga Cornelius untuk membaptis mereka, memberitakan Injil. Karena reaksi dari para murid yang lain itu hanya mendengar bahwa Petrus pergi ke sana, telah melanggar hukum-hukum Allah, melanggar tradisi Yahudi, masuk ke rumah orang kafir dan makan bersama. Tapi ketika Petrus menjelaskan bahwa dia pergi ke sana bukan karena kehendak dirinya sendiri, tapi itu adalah seruan Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. Dan Rasul Petrus hendak mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia lebih taat kepada Tuhan daripada aturan-aturan yang ada secara tertulis. Rasul Petrus hendak mengatakan bahwa Allah yang harus kita patuhi. Tadi pagi saya nonton sebelum kesini khotbah dari seorang yang mungkin kita kenal, siapa, Pak Stephen Tong. Ada pertanyaan tentang Lukas pasal 16, bahwa kalau engkau tidak membenci ayah, ibumu, saudaramu, laki-laki, perempuan, engkau tidak layak bagiku. Sehingga pertanyaan itu, loh, berarti kalau kita mengikuti Yesus harus benci kepada ayah, ibu, saudara kita, dan seterusnya. Bukan itu maksudnya. Ayat ini ingin menyampaikan bahwa ketaatan dan kasih kepada Allah itu melebihi kasih kita kepada apa saja yang kita miliki, termasuk orang tua kita. Hukum kasih berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia baru seperti engkau mengasihi dirimu. Kalau kita membuat tingkatan-tingkatan level kasih, maka kasih yang pertama adalah kepada Allah dan kepada sesama, bukan kepada diri. Tapi kadang-kadang kita putar, kita mengasihi diri kita sendiri dulu, baru mengasihi orang-orang yang kita kasih, nanti yang terakhir baru kita mengasihi Allah. Sehingga ada banyak sekali orang yang meninggalkan Allah karena apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga saya tidak pernah tidak menyampaikan pernyataan Yohanes 3 ayat 16. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Orang biasa bertanya, loh kok kan ada
istilah yang mengatakan banyak jalan ke Roma. Pernyataan ini hendak mengungkapkan bahwa agama itu sama saja, sama-sama menuju Roma, sama-sama menuju Allah. Tapi Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai ke rumah Bapa. Ke Roma ada memang banyak jalan. Saya sudah 2 kali ke sana dan saya tahu jalan ke sana bisa naik apa saja, naik kereta, naik mobil, naik kapal laut, naik pesawat, naik motor, naik apa saja bisa. Tapi ke sorga tidak banyak jalan. Mengapa Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku? Karena dia tahu jalan ke sana. Karena dia dari sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Bukan hidup di dunia saja, hidup yang kekal. Ibu bapak, inilah yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Dunia ini bisa menawarkan banyak jalan, bahkan lebih nikmat jalan yang ditawarkan oleh dunia ini daripada jalan yang ditawarkan oleh Yesus. Barang siapa mengikut aku, ya harus menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri. Ngapain saya mau mendahulukan orang lain? Manusia itu memiliki ego. Tetapi Yesus mengatakan menyangkal diri, berarti kita menyangkal segala keinginan, segala kemauan, segala kedagingan kita untuk mengikuti Yesus. Bahkan memikul salib. Memikul salib bukan perkara yang mudah, saudara-saudara. Ditampar pipi kiri kasih apa? Tuhan Yesus bilang, kalau seorang menampar pipi kirimu, kasih apa? Tinju kanan. Itu kata dunia. Tapi kalau kata Yesus, apabila seorang menampar pipi kirimu, berikanlah juga apa? Pipi kanan. Itu luar biasa, saudara-saudara. Memang tidak mudah menjadi Kristen. Bahkan mengampuni orang yang bersalah, memberkati mereka yang menganiaya, itu tidak mudah. Dan ada banyak kisah-kisah bagaimana seorang menghadapi senjata atau pedang supaya menyangkal Yesus. I have decided to follow Jesus. Kisah itu pasti saudara-saudara tahu. Bagaimana seorang di India, anak-anaknya dibunuh, kemudian istrinya. Ya, kalau cerita itu bisa merinding. Dan terakhir dia, kalau kau tidak menyangkal Yesus, kau pun senasib dengan anak istri. Tapi dia mengatakan, I have decided to follow Jesus. Saya telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Saya tidak akan balik ke belakang. Itulah yang dilakukan oleh Petrus. Bahwa keputusan yang diambilnya itu karena ketaatannya kepada Allah, walaupun ada banyak aturan-aturan lain yang bisa mempersalahkan dia, seperti apa yang dilakukan oleh para murid yang lain, para rasul yang lain, dan murid-murid yang lain, dan mengikuti. Tetapi Petrus dengan rendah hati memberikan penjelasan. Dan kisah saya juga baru menghayati sedalam ini. Ini sering juga kita baca khotbahkan. Tapi semalam saya memberi perhatian bahwa luar biasa, bahwa konflik pertentangan yang ada di dalam kehidupan jemaat pada saat itu mula-mula berakhir dengan happy ending, bukan death ending. Dan banyak masalah yang selalu kita hadapi dalam gereja. Kita selalu saling menuding, saling mempersalahkan,
dan tidak ada kerendahan hati untuk mendengar dan bahkan mengampuni dan memaafkan. Kemarin di Bible Study Senior GMKI, di situ ada banyak saudara-saudara dari HKBP, teman-teman Pasahala, Rumbang Gaul, dan banyak lainnya membahas tentang ini, bahwa organisasi di dunia ini tidak ada yang tidak telah dicemari oleh dosa, termasuk organisasi gereja. Ada banyak masalah-masalah yang terjadi, dan kita sering mencari mencari jalan keluar ya ke ranah hukum. Ini enak juga ini sekarang, sementara mengikuti masalah dengan Pak Jokowi ya. Waduh, ini ngeri-ngeri juga ini kita ya. Dan banyak masalah, termasuk masalah-masalah di gereja yang susah sekali mencari jalan keluar. Kalau Tuhan Yesus bilang akulah jalan, itu berarti sebenarnya dalam gereja tidak ada yang buntu. Tidak ada jalan buntu dalam gereja. Kematian itu adalah jalan buntu. Tetapi Kristus telah mengalahkan kematian dan membuka jalan untuk naik ke surga. Itu sebabnya ya saya selalu menyampaikan bahwa mari kalau ada masalah jangan kita bawa di ranah hukum. Ya, minta maaf kalau ada hakim di sini, jaksa atau polisi atau apa ya. Hukum kita di Indonesia ini ya minta maaf ya, kita semua jadi saksi. Tapi kalau mau mencari keadilan dan kebenaran, carilah dalam gereja. Walaupun di gereja juga ada banyak masalah. Karena di gereja ada pengampunan, ada pengasihan. Di gereja ada sehati, sepikir, seperasaan, satu roh. Dan bukan saja di gereja, di dalam kehidupan kemasyarakatan kita, juga di dalam keluarga. Menurut data statistik di Manado, ya, saya tidak baca di Batak, itu tingkat perceraian itu begitu tinggi. Ranking 2 di Indonesia, dan di sana daerah Kristen. Karena mencari penyelesaian bukan kepada Yesus, tetapi mencari penyelesaian kepada orang, kepada siapa dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau hari ini kita belajar dari Petrus yang begitu luar biasa, saya terkagum kepada Petrus. Bagaimana dia menghadapi, menjelaskan seorang yang dianggap pemimpin, tapi dia mampu menjelaskan dengan kerendahan hati dan seterusnya, dan berakhir dengan penyelesaian. Bahkan bukan saja penyelesaian, happy ending. Bahwa mereka mulai menyadari bahwa Allah bukan hanya milik mereka, tapi milik dunia ini. Allah berkuasa, Allah berhak untuk menentukan apa yang dia lakukan. Seorang penjahat sebelah kiri, sebelah kanan, itu wajib atau sah mereka dihukum karena mereka penjahat. Itu sebabnya saya selalu bilang kalau kita Paskah, kita pasang 3 salib. Sebelah kanan salib penjahat, sebelah kiri salib penjahat. Di tengah itu salib siapa? Siapa, Bu? Yesus. Salib penjahat juga. Kita ini di situ. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus mengganti kita di situ. Apa yang kita akan katakan lagi? Yesus sebagai Allah di Taman Getsemani tahu bahwa dia akan menjalani itu. Sebelum terjadi sesuatu, Yesus sebagai Allah tahu itu dia akan
berada di sana untuk menggantikan manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan atau mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Dia tahu itu sehingga dia meminta sampai 3 kali, Bapa, lalukanlah cawan ini daripada. Bahkan diceritakan dalam Taman Getsemani, Yesus begitu ketakutan, gentar, sampai keringatnya bertetesan seperti darah. Saudara-saudara, kita tidak pernah berkeringat darah, tapi apa yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani memperlihatkan bagaimana beratnya tugas yang diberikan kepadanya. Bahkan Allah mengutus malaikatnya untuk menghibur Yesus. Bayangkan saudara-saudara, memang dalam kemanusiaannya dia mengalami itu. Kan banyak orang tanya, oh ngapain, kan nggak apa-apa, hanya sakit begitu, Allah kan nggak rasa itu. Tapi dia mengalami itu dalam kemanusiaannya, karena dia menggantikan kita sebagai manusia di salib itu. Oh, tidak perlu dia disalib tapi dia mau mengingatkan kepada manusia bahwa betapa besar dosa manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden, diusir dari hadirat Allah. Tetapi Yesus datang untuk mengembalikan kita ke Taman Eden. Luar biasa saudara-saudara. Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Jadi wajar kalau Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Artinya karena dia yang memegang kunci kerajaan sorga. Nama-nama akan dibacakan dalam kitab Wahyu. Saya yakin kita semua yang ada di sini, nama kita sudah tercatat di buku kehidupan. Tapi jangan sampai ketika kita menghadap Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Lalu kita bilang, oh masa saya kan sering khotbah ke sana kemari sebagai ketua PGW, saya sering menyanyi, saya sering apa. Sorry, aku tidak mengenal engkau. Bagaimana itu? Oleh karena itu ketaatan, kesetiaan kepadanya. Kemarin saya khotbah di PIKI, ya, di Konfirda PIKI, Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia. Itu dari kitab Amos. Situ dikatakan, Amos bilang sama umat Israel yang telah, waduh, kalau dilukiskan umat Israel tegar tengkuk ini, Amos bilang, cintailah kebaikan dan bencilah kejahatan. Kita kadang-kala sudah tahu jahat, kejahatan kita tahu, kita hanya coba menghindar. Tapi ketika kita disenggol, kita ikut. Amos bilang, bencilah. Kalau kita membenci sesuatu, kita pasti tidak akan bertemu, pasti tidak akan apa, karena kita membenci. Dan cintailah kebaikan. Nah, cerita hari ini semoga menjadi cerita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah akan menyelesaikan banyak hal, termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan gereja kita. Dan mari kita membuka diri untuk juga menyampaikan kebaikan ini kepada orang lain, kepada orang-orang yang belum percaya. Saya sangat kagum, ada banyak ibu-ibu sekarang kita nonton di TikTok atau di apa itu, ya, itu ibu-ibu masih pakai pakaian mereka di masa lalu, dan mereka luar biasa sekali berkhotbah tentang Yesus, luar biasa sekali. Saya kagum sekali. Dan kita juga harusnya
seperti apa yang dikatakan oleh Petrus, bahwa Allah menginginkan dia supaya dia bisa menyelamatkan satu keluarga. Saya pikir kita tidak perlu semua jadi penginjil, jadi pendeta, jadi misionaris. Dalam status kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun, kita bisa memberitakan Injil. Satu cerita ya terakhir, jangan terlalu panjang, karena saya mau menyanyi sebentar, makanya saya singkit sedikit. Ya, saya diundang oleh Pak Ketua FKUB Kota Makassar, mendampingi beliau untuk menyelesaikan masalah gereja Kibait di Tamalandrea, dan saya datanglah di situ. Dan sudah lengkap semua orang-orang, camat sudah ada, Polres sudah ada, Polsek semua. Dan Pak Dr. Arifudin, Ketua FKW bilang, Pak Pendeta tolong dulu menyampaikan sesuatu kepada jemaat di sini sebelum kita masuk diskusi. Dan lalu saya sampaikan pada mereka bahwa karena mereka dilarang untuk beribadah, walaupun gedung mereka sudah jadi, tapi selalu mereka diteror. Jadi saya sampaikan bahwa sebagai orang Kristen kita harus mengasihi, justru musuh kita pun kita harus kasihi. Nah, saudara-saudara kita yang melarang kita di sini kan itu saudara kita sebangsa dan setanah air. Pertanyaan saya, apakah kalian benar-benar sudah punya hubungan yang baik dengan mereka-mereka di sini? Karena kalau saya yakin dan percaya kalau kalian baik, pasti mereka juga baik. Lalu berdirilah Pak Ketua RT. Betul itu Pak Pendeta. Di sini kami tidak mengharapkan apa-apa dari jemaat atau orang Kristen sini. Kami hanya merindukan senyuman mereka. Wow, kagetlah warga kita. Rupanya jemaat kalau pergi gereja di situ, orang Manado bilang tre-tre aja, loh, pokoknya orang di samping kiri kanan enggak. Apa salahnya kalau kau beri senyum? Halo. Itu juga berita sukacita, itu juga Injil. Tapi coba kalau kita murah-murah, itu namanya berita duka cita. Nah, kita ini diutus untuk memberitakan kabar baik, berita sukacita. Dengan senyum kita itu kita sudah memberitakan Injil. Dan itu kesaksian dari Pak RT. Kami hanya butuh senyum. Nah, itulah eksistensi kehidupan kekristenan kita. Sebagai anak Allah yang panggil Allah dengan Bapa, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kalau kita ini anak Allah, berarti cara hidup kita, buah yang kita hasilkan harus mencerminkan bahwa kita anak Allah, bukan anak apa? Nah, ini tetap malu-malu kalau bilang setan ya. Dan apa yang kita pelajari hari ini, bagaimana Petrus menghayati maksud Tuhan untuk dunia ini, bahwa Injil atau berikat sukacita atau keselamatan dari Allah itu diperuntukkan untuk semua orang. Dan oleh karena itu kita juga dirindukan untuk menyampaikan berita sukacita itu kepada saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri, suami kita. Berita sukacita itu harus kita sampaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itulah sebenarnya tujuan Allah dalam doanya. Yohanes 17 ayat 21 berkata, Aku berdoa supaya mereka satu seperti Engkau di dalam aku di dalam Engkau, dan mereka di dalam kita. Itu luar biasa sekali ini. Saya tidak tahu apakah kita sudah aminkan doa Tuhan Yesus. Ini doa Tuhan Yesus ini dalam Yohanes 17. Supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau di dalam aku di dalam Engkau, dan mereka di dalam kita. Supaya apa? Supaya dunia percaya. Jadi kalau kita sudah diangkat menjadi anak Allah, ya, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa semua itu Allah nyatakan kepada kita supaya kita menjadi mempermuliakan Allah, menjadi berkat bagi orang lain. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Petrus, walaupun dia dianggap telah melanggar tradisi dan hukum-hukum Allah. Dan ada banyak memang aturan-aturan
yang ada. Di negara kita ada banyak aturan-aturan, marilah kita menaati, terutama aturan yang diberikan oleh Allah untuk mengasihi Dia lebih daripada mengasihi yang lain. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa kita, dan juga kita akan berdoa bagi yang sakit. Ibu Agusta Christine Borussia Sianipar, wilayah 3, Bapak Sianipar yang sedang sakit. Kemudian kita juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun ini. Ya, ulang tahun ya. Resinta Boru Simbolon, Yeskiel Frentioel Sinaga, ST Charles, ini si tua ya kalau ST ya, ST Charles Yombing, Luhut David Pardonganan Tambunan, Purnama Santa Marine Boru Simanjuntak 15 Mei, tadi 13 Mei, 15 Mei, Erlan Jaya Batu Butar-Butar 17 Mei, Resti Ana Febriar 17 Mei, Mirda Regina Dewi Boru Sitingjak 18 Mei, Minar Sepanya Boru Nadea 18 Mei. Baik, mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memilih kami menjadi anak ketebusan-Mu melalui hamba-hamba-Mu, para misionaris yang telah memperkenalkan Injil kepada kami, kepada orang-orang tua kami, baik nomensen maupun juga para misionaris yang lain, yang telah menjadikan kami menjadi pengikut-pengikut-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau akan membimbing kami, menuntun kami untuk setia, supaya kami sampai ke rumah Bapa bersama-sama dengan mereka yang telah membawa kami. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih karunia dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Engkau telah memberkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami. Kami percaya ini Tuhan sebagai tanda bahwa Engkau adalah Allah yang telah memilih dan mengasihi kami, dan Engkau selalu akan senantiasa menjaga kami Tuhan, seperti Tuhan menjaga biji mata-Mu sendiri. Itulah janji-Mu kepada kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kerinduan harapan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi harapan-harapan kerinduan, tapi juga apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, baik pribadi maupun keluarga-keluarga kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi kebaktian wilayah 2. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam wilayah 2. Kami juga berdoa untuk anak-anak bulan ceria, anak sekolah minggu. Dalam tangan-Mu kami serahkan anak-anak kami ini Tuhan. Biarlah mereka tetap setia dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami juga berdoa dengan rencana-rencana senam sehat, kunjungan pastoral wilayah 3. Biarlah semua itu boleh berjalan dengan baik dalam rangka pengembalaan bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi perjalanan kembali Bapak Pendeta Sianturi besok dari Kendari. Kiranya Tuhan mengantar dia tiba dengan penuh selamat dan telah memberkati pelayanannya hari ini di Kendari.
Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang berulang tahun secara pribadi. Biarlah Tuhan yang akan menyatakan diri kepada mereka bahwa semua yang mereka terima dan alami semua adalah kasih karunia-Mu, karena tak seorang pun yang dapat menambahkan sehasta pun dari langkah kehidupannya. Kami berdoa juga Tuhan bagi persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya dari jemaat-Mu. Engkau yang akan menerima persembahan mereka sebagai tanda kasih mereka kepadamu dan kepada sesama. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu, orang-orang dewasa, orang-orang tua kami yang ada. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka selalu. Juga kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih sebagai sintua, juga Bapak Pendeta Tommy Sianturi. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka senantiasa hidup untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, gereja HKBP di seluruh Indonesia. Mulai dari Bapak Eporus, kami datang bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan senantiasa mengaruniakan roh hikmat kepada mereka semua. Juga pengurus-pengurus gereja-Mu di PGI wilayah dan gereja-gereja setempat. Kiranya Tuhan juga mengaruniakan roh hikmat kepada seluruh pemimpin-pemimpin gereja-Mu, supaya mereka dapat membawa gereja ini menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia, secara khusus di Indonesia, di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami di Sulawesi Selatan ini, juga mulai dari Bapak Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, biarlah Tuhan yang akan mengaruniakan roh hikmat dan takut akan Tuhan. Juga Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih dan semua orang yang Tuhan pakai untuk melayani masyarakat dan bangsa kami. Tuhan karuniakan kepada mereka senantiasa sukacita, kegembiraan dalam pelayanan. Berikan kepada mereka jiwa kekuatan, kesehatan, dan terutama Tuhan berikan kepada mereka hikmat-Mu, roh hikmat dan takut akan Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi masyarakat bangsa kami, menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami datang menyerahkan seluruh kerinduan kami dan harapan kami. Kami juga ingin menyampaikan doa kami secara pribadi. Dengarkanlah kami Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami persembahkan melalui Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan membawa persembahan kita, Taindehon Lasmi Roha. Roh
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Tuhan, kembalilah ke dalam hidup-Mu sebagai surat-surat yang terbuka dari Kristus, supaya dunia percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.